3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kotrunada Zakiyah dari kelas B, jurusan D3 Fisioterapi dari Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Surakarta. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang SST atau Sistem Saraf Tepi. Apa itu Sistem Saraf Tepi? Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis atau yang biasa kita sebut sumsum tulang belakang, dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju organ-organ yang telah ditargetkan. Nah, berdasarkan divisinya, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu satu, sistem saraf aferen atau sensory division yang tugasnya membawa informasi menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan yang kedua yaitu sistem saraf eferen atau motorik division yang tugasnya membawa informasi keluar dari sistem saraf pusat. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu satu, saraf somatis atau volunter yang tugasnya mengontrol gerakan sadar, sedangkan yang kedua yaitu saraf otonom atau involunter yang tugasnya mengontrol gerakan tak sadar. Saraf somatis terbagi menjadi 12 pasang saraf otak atau kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal, sedangkan saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, di sini kita akan membahas saraf somatis terlebih dahulu. Saraf somatis tadi kan terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, di sini kita akan bahas 12 pasang saraf kranial dulu. 12 pasang saraf kranial itu ada 3 pasang saraf sensorik, yaitu pada nervus 1, nervus 2, dan nervus 8. Kemudian ada 5 pasang saraf motorik, yaitu terdiri dari nervus 3, nervus 4, nervus 6, nervus 11, dan nervus 12. Kemudian ada 4 pasang saraf campuran, yaitu pada nervus 5, nervus 7, nervus 9, dan nervus 10. Nah, nervus-nervus tadi dijelaskan dalam tabel berikut. Nervus 1 yaitu nervus olfaktori yang fungsinya menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Kemudian nervus yang kedua yaitu nervus optik yang fungsinya menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Nervus ketiga yaitu nervus okulomotor yang fungsinya menggerakkan sebagian besar otot mata. Nervus 4 yaitu nervus troklear yang fungsinya untuk menggerakkan beberapa otot mata. Kemudian nervus 5 yaitu nervus trigeminal yang fungsinya sebagai penerimaan rangsang dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan dan menggerakkan rahang. Nervus 6 yaitu nervus abdusen yaitu untuk abduksi mata. Nervus 7 yaitu nervus facial fungsinya untuk menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa dan mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Kemudian nervus 8 yaitu nervus vestibulokoklear yang fungsinya untuk mengendalikan keseimbangan, menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Kemudian nervus ke-9 yaitu nervus glosopharyngeal yang fungsinya menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak
sebagai sensasi rasa dan mengendalikan organ-organ dalam. Kemudian yang ke-10 ada nervus vagus yang fungsinya menerima rangsang dari organ dalam dan mengendalikan organ-organ dalam. Nervus ke-11 yaitu nervus aksesori yang fungsinya untuk mengendalikan pergerakan kepala. Nervus ke-12 yaitu nervus hipoglossal yang fungsinya untuk mengendalikan pergerakan lidah. Nah, nervus spinal yang keluar dari medula spinalis melalui foramen intravertebralis ada 31 pasang saraf spinal, yaitu dari kranial keluar 8 pasang, dari torakal keluar 12 pasang, dari lumbar keluar 5 pasang, dari sakral keluar 5 pasang juga, dan dari coccygeus keluar 1 pasang. Nah, di sini kita akan membahas tentang saraf otonom. Saraf otonom tadi kan terbagi menjadi 2, yaitu saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Saraf simpatik dan parasimpatik ini kerjanya berlawanan atau antagonis. Contohnya yaitu, jika parasimpatiknya membuat pupil menyempit, maka simpatiknya akan membuat pupil melebar. Sedangkan jika parasimpatiknya memperlambat detak jantung, maka simpatiknya fungsinya untuk memacu detak jantung supaya lebih cepat, dan begitu seterusnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sistem saraf tepi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.